analitik untuk bisnis. Jadi uh, walaupun kalian mungkin tertarik dengan machine learning, tertarik dengan data analitiknya, tapi yang perlu diperhatikan bahwa kalian adalah mahasiswa bisnis digital, konten untuk teknikalnya itu ada, tapi konten untuk bisnisnya itu lebih diutamakan. Walaupun nantinya kalian bisa membahas, menemukan algoritma dengan akurasi 97% misalkan untuk sesuatu, prediksi sesuatu, tapi yang perlu ditekankan itu ya kalian perlu tahu kaitan uh, metode kalian kegunaannya untuk bisnis nantinya. Dan di sini kami berencana untuk uh, supaya mahasiswa itu bisa membaca, menemukan dulu sebenarnya, menemukan, membaca, memahami, dan kemudian mengkritisi publikasi ilmiah. Dan dari publikasi ilmiah yang sudah dikritisi tadi, kemudian kalian bisa mendapatkan ide penelitian yang relevan untuk tugas akhir atau skripsi yang akan kalian lakukan. Misalkan kalian minatnya di bidang HR, nah nanti kalian bisa pilih tahu riset-riset terbaru tentang uh, bidang HR dengan data analitik itu apa saja. Dan dari sana kalian bisa kembangkan lagi. Oh, ternyata di penelitian-penelitian yang sudah ada, ternyata mereka ada batasan-batasan tertentu, ada gap apa sih? Ada celah penelitian yang belum terisi yang bisa diisi dengan atau bisa diisi dengan data baru sesuai yang kita miliki. Dan ketika melakukan tugas akhir itu nanti juga ada systematic literature review. Saya nggak tahu apakah bakal dapat di sana, tapi juga kita di sini uh, diharapkan kalian bisa melakukan systematic literature review nanti di setengah semester semester sesudah UTS, sesudah waktu UTS itu kita akan bahas lebih detail tentang systematic literature review. Penilaiannya uh, di sini ya, kita buat 35% itu esai. Esai ini nanti dikumpulkan sewaktu UTS. Ini kelasnya cukup besar, jadi kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nggak mungkin tugasnya sendiri. Esai itu nggak perlu panjang-panjang. Uh, Kalau bisa kurang dari 10 halaman, esainya sebenarnya 4 sampai 6 halaman cukup. Kalau bisa lebih kurang lagi. uh, Mereview satu atau dua publikasi terbaru sesuai dengan tema minat. Nanti saya akan berikan pointer ke beberapa publikasi dan bagaimana cara mencari publikasi terbaru dengan minat kalian. Lalu nantinya untuk setiap uh, rencana itu, jadi misalkan kalian memilih satu paper, misalkan apa tadi ya, paper tentang uh, oh ya, misalkan paper tentang uh, prediksi menggunakan uh, prediksi peningkatan prediksi uh, keluar masuknya pegawai di suatu perusahaan dengan menggunakan algoritma X misalnya. Nah, uh, ketika kalian sudah menetapkan uh, paper tersebut, nantinya itu kita akan bahas dan kalian presentasikan paper itu tentang apa, kalian kritisi, nanti saya akan berikan informasi gimana cara mengkritisinya. Dan tapi esainya itu nggak perlu kalian kumpulkan ketika kalian presentasi, tapi esainya itu nanti dikumpulkan sewaktu tes nantinya. Uh, dan systematic literature review, poinnya 50%, itu juga individu atau kelompok, kelompok kecil, nanti menggunakan metode yang kami arahkan, dikumpulkan pada bagi untuk AS-nya. Sedangkan untuk karena esai dan systematic literature review itu kontennya dibuat
secara kelompok, nanti nggak mungkin dong satu kelompok nilainya sama semua gitu kan. Nah, kami menentukan bahwa ada nilai partisipasi dan diskusi. Di sini di sini yang membedakan nanti sedikit perbedaan 15% perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Maksimum 15, minimumnya 0 gitu kan. Kalau seandainya tidak berpartisipasi sama sekali. Saya dan Bu Intan itu akan berusaha untuk nyatet siapa yang berkomentar, berpartisipasi dalam diskusi, sehingga nantinya uh, berdasarkan catatan kami bisa tahu siapa yang paling baik, yang paling besar kontribusinya dalam kelas. Misalkan ada orang yang, nah itu dia, itu akan didiskusikan nanti. Uh, Misalkan ada satu orang punya, misalkan ada kelasnya ada berapa orang ini? 40 orang dalam satu kelas. Satu orang dia selalu ngomong terus gitu kan. Nah, dan dia berkontribusi cukup besar dalam kelas. Misalkan kecatat 10 kali dia ada kontribusi yang cukup besar. Ada satu orang lagi satu kali dan yang lain itu 0 kali gitu kan. Dan nanti yang satu itu yang 10 kali itu dia dapat poinnya 15, yang satu itu dapat poin setengah. Setengah dari 15 karena nggak ada yang lainnya. Berarti 7 atau 8 sedangkan yang lainnya 0. Jadi pembagiannya kita usahakan pembagian merata sesuai dengan besar kontribusi masing-masing. Nah, ada pertanyaan, kelompok kecil itu berapa orang? Kalian maunya berapa? Kalian biasanya berapa orang? Maksimal 5 deh, Pak. Oke, 5 maksimal. Ada masukan yang lain? Siapa tadi itu? Saya Pak Berlima. Nadia. Ya. Berlima. Kalian berapa orang sih sebenarnya? Makanya saya berharap ini sudah lengkap di classroom. 50. Waduh. Oke, ada keberatan dengan 5? Nggak ada. Ya udah, berlima aja. Oke, maksimal berlima. Eh itu maksimal ya. Kalau seandainya kalian mau mengerjakan sendiri itu boleh, eh, tapi tidak disarankan. Berdua, bertiga boleh. Eh, Dua agak berat mungkin. Tiga, empat, lima terserah kalian mengorganisir diri sendiri. Kalau sudah punya teman bertiga, nggak mungkin nggak mau yang lain tambahan, boleh silakan bertiga, berempat boleh, berlima boleh, maksimal. Oke, sepakat kan? Nah, di sini ini sedikit pengantar singkat. Kenapa sih analitik data dalam bisnis? Kalian pasti sudah mata kuliah yang berhubungan dengan analitik data sebelumnya apa aja? Halo? Yang berkaitan sama data itu ada dua, Pak. Yang pertama ada database sama big data. Kalau Nah, yang analitiknya, yang purely analitik data kayaknya nggak ada. Apa saya lupa ya? Mungkin teman-teman ada yang ingat. bisnis intelijen ada nggak? Ada kan? Oh iya, Pak, ada bintang. Nah, bisnis intelijen. Nah, ya, oke. Bisnis intelijen itu satu lagi. Ya, mungkin. Machine learning ada juga kan? Ada nggak sih? Machine learning? Kayaknya Bu Ingat Intan saya deh. nggak ada deh, Pak. Ada ya? Hmm, oke. Ya, apapun itu, kita kita manfaatkan apa yang ada. Dan
Sebenarnya itu ialah uh, kenapa analitik data ya. Mungkin sudah diulang dulu dari yang analitik di bisnis dan big data sama bisnis intelligence. Karena kita melakukan pergeseran dari bisnis intelligence tradisional ke ada namanya kalau di salah satu buku namanya analitik 3.0, sekarang malah sudah analytics 4.0 gitu kan. Nah, uh, analitiknya itu misalkan dari bisnis intelligence yang tradisional berdasarkan uh, analisis deskriptif, kemudian masuk ke prediktif, kemudian prediktifnya itu pun pengumpulan datanya itu dilaksanakan uh, di edge namanya ya, dia pakai pakai sensor sehingga bisa dilakukan secara otomatis nantinya. Tujuannya itu ialah kita bisa meningkatkan efisiensi operasional, uh, mendukung pengambilan keputusan, bisa menemukan peluang lebih baik daripada kompetitor, uh, bisa menemukan inovasi dan produk baru, banyak keuntungan dari bisa menggunakan data analitik dalam bisnis model. Tantangannya ya sama dengan beberapa di semester lalu itu ya kita punya tantangan bahwa data itu ada banyak sekali, uh, yang kadang itu kita tidak bisa mengelolanya secara optimal. Sehingga datanya besar, datanya banyak, datanya kompleks, tapi tidak semua data itu berguna. Saya nggak ingat, ya kalian mungkin ingat garbage in, garbage out. Jadi kalau seandainya datanya buruk, datanya nggak berguna, ketika dilakukan analisis, hasilnya juga analisisnya tidak berguna. Dan tantangan tambahan ketika kita dalam bisnis itu ialah ketika kita menghadapi masalah etika dan privasi. Uh, Apakah data yang kita kumpulkan itu kita mengumpulkan data dengan memberikan konser itu apa sih? Uh, kita memberikan penjelasan terlebih dahulu Mbak, ke orang yang akan kita ambil datanya bahwa datanya akan kita ambil, uh, apa bagaimana kita perlu memberikan penjelasan bagaimana aturan kita menyimpan data yang kita kumpulkan, apakah kita menjamin privasinya, dan di metode penyimpanannya apakah kita menyimpan data itu hanya di Indonesia atau kita bisa menyimpannya di server di luar negeri, melakukan prosesnya di server yang di luar negeri. Dan kalau di Eropa itu ada namanya GDPR, saya lupa. Uh, di sana diatur bahwa ketika data dari Uni Eropa itu hanya boleh disimpan dan diproses di wilayah Uni Eropa. Jadi ketika uh, datanya itu, ya ketika masalah di Brexit, ketika unit UK itu keluar dari Uni Eropa dan ada data orang data Uni Eropa yang sebelumnya tersimpan di server di Inggris atau di Irlandia itu harus dipindahkan ke server yang ada di Uni Eropa. Dan undang-undang pemeliharaan data pribadi ya, data pribadi Indonesia itu juga punya aturan yang mirip sekarang, bahwa data-data yang ada di Indonesia, data-data yang dihasilkan oleh aplikasi atau perusahaan yang ada di Indonesia itu harus disimpan di Indonesia dan dikelola di Indonesia. Selain itu juga kita perlu menilai fairness, transparansi, dan explainability. Apakah ada bias dari algoritma? Apakah kita perlu hasil analisis yang dilakukan atau model yang digunakan itu uh, tidak condong terhadap uh, suatu ras tertentu,
golongan masyarakat tertentu atau eh, perlu adanya dapat dijelaskan bahwa bagaimana proses yang ada di dalam eh, algoritma yang digunakan, transparansi bahwa eh, berkaitan dengan bahwa data yang disimpan itu adalah data A, B, C, D, E, data disimpan selama berapa lama, dan lain sebagainya, itu harus dikelola dengan baik juga. Selain itu, juga ada relevansi lintas sektor. Jadi, dalam bisnis modern itu misalkan bidang keuangan, HR, marketing itu nantinya itu tidak bisa mengelola data sendiri-sendiri. Misalkan di HR, misalkan dia mengelola data pegawai dan di marketing itu juga mengelola data pegawai yang berbeda. Nah, mungkin di bagian ketika kalian belajar basis data dulu, eh, kita membahas bahwa kalau seandainya kita perlu melakukan integrasi data dalam satu organisasi, bahwa eh, satu bagian itu tidak perlu satu organisasi pada dasarnya harusnya memiliki eh, data yang sama, sehingga kalau misalkan data pegawai, ya nggak perlulah setiap setiap organisasi apa namanya setiap bagian itu mengelola data yang berbeda, data pegawai sendiri-sendiri. Sedangkan data pegawainya sebenarnya adalah terpusat di bidang HR. Atau di bidang operasional, bagaimana kinerja dari pegawai tertentu itu bisa kelihatan tanpa harus eh, bidang operasional itu menyimpan pegawainya sendiri-sendiri juga. Dalam tema bisnis, eh, tidak terbatas dengan ini, kalian boleh memiliki minat tertentu, itu boleh. Uh, ada beberapa tema bisnis dalam data analitik yang mungkin kami berikan sebagai benih uh, seed untuk kalian kembangkan sendiri masing-masing sendiri. Misalkan di bidang human resource dan organization, analytics, bagaimana pengelolaan pegawai, pengelolaan kepuasan pegawai, uh, kinerja pegawai itu bisa dilakukan dengan data analitik. Lalu digital marketing itu misalkan uh, bagaimana di digital marketing itu, bentar, eh, digital marketing bagaimana caranya kita bisa mengetahui marketing itu secara online, secara real time, uh, bagaimana kita bisa menentukan targeted marketing dengan data analitik, lalu operation management, bagaimana cara uh, metode untuk meningkatkan efisiensi efisiensi dari operasi, bagaimana cara mendapatkan data dari berbagai bagian dari uh, operation, lalu sentimen analisis, bagaimana cara mendapatkan sentimen dari apa namanya opini dan sentimen dari pelanggan terhadap sesuatu, uh, financial service, prediktor analytik untuk financial service, bagaimana cara memprediksi apakah nasabah itu potensial atau berpotensi untuk merugikan, bagaimana prediksi terhadap eh, suatu perusahaan tertentu atau emiten saham tertentu, lalu juga
kita juga perlu memperhatikan bagaimana etika dan privasi, pemeliharaan, penjaminan etika dan privasi dalam pengumpulan data, bagaimana caranya memastikan uh, memastikan bahwa uh, data itu tidak terganggu selama proses analitik, uh, proses dari satu operasi ke operasi yang lainnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada Pak dari saya. Ya. Oke. Oke. Nah, uh, karena karena informasi uh, tentang penelitian terbaru, teknik terbaru, atau apapun yang paling terbaru yang kita hanya bisa mendapatkan informasi-informasi itu, salah satu cara paling yang teruji secara akademis itu ialah melalui academic paper. Oleh karena itu, uh, di sini saya sekilas itu akan menjelaskan bagaimana cara menemukan, membaca, mengkritik, dan mengekstrak informasi dari academic paper. Uh, Semuanya bisa baca kan? Nah, tapi seberapa uh, apa sih bagaimana cara membacanya? Mungkin uh, bisa jadi tambahan informasi atau kalian juga bisa kalau seandainya mau protes silakan langsung aja kita berdiskusi. Kalian tahu cara menemukan academic paper? Paper? Ada yang tahu? Nyari paper biasa dari mana? Kalau saya dari Scribeer atau enggak yang Science Direct itu Pak, ResearchGate. Skriber? Salah. Itu paper bukan Pak, apa bukan? Saya Oh, Scriber. oh iya itu. Oh, itu ya. Itu paper bukan Pak, apa bukan Pak? Atau enggak saya carinya di ResearchGate sih Pak. Nah, paper sih sebenarnya. Oh, begitu. Oh, oh ya. Ya, itu salah beberapa dari yang model yang bisa kita temukan. Oke, tujuannya itu sekarang itu ya kita bisa tahu apa sih proses sebenarnya yang bisa kita lakukan. Karena tujuan sebelum UTS itu kita bisa menghasilkan suatu esai yang membahas tentang suatu paper sebenarnya. Papernya itu ya paper yang menarik buat kita. Uh, Makanya di kelas ini kita kan dibagi berdasarkan kelompok, ada 5 orang per kelompok. Diharapkan 5 orang tadi, 3, 4, 5 orang tadi itu sama-sama baca papernya. Uh, Beberapa yang lain itu juga nanti bisa ikutan baca papernya. Dan yang per kelompok tadi itu mereka mengekstrak, mengkritisi papernya. Paper ini bagus, paper ini jelek, paper ini sampah, dan sebagainya. Apa kelebihan dan kekurangannya. Itulah yang nanti dituangkan dalam esainya. Ketika kita sudah bisa, ya kalau uh, penonton itu biasanya akan lebih baik daripada pemain gitu ya kan. Jadi kita bisa walaupun kita bukan kita yang mengerjakannya, ya setidaknya kita bisa mengetahui bahwa oh ini harusnya dikerjakan seperti ini. Walaupun ketika kita mengerjakannya, mungkin kita juga akan mengalami masalah yang sama terhadap pengerjaannya. Tapi setidaknya kita tahu sebaiknya sih seperti ini. Nah, uh,
Berikutnya kita bisa tahu bagaimana cara mengekstrak informasi. Skill untuk critical analisisnya ya 5W1H. Apa aja sih, walaupun nggak semuanya, bisa jadi nggak semuanya ada di dalam paper tersebut, kita bisa tahu apa aja sih konten isi informasi yang dari paper tersebut. Ketika kita sudah bisa mengkritisi, kita bisa menemukan ide tambahan. Sebaiknya dilakukan seperti ini. Atau baiknya harusnya sih penulisnya gini. Kenapa sih dia nggak gituin? Gitu kan. Nah, kalau seandainya itu visible kita lakukan, ya kenapa tidak? Kita bisa melakukannya. Kalian bisa teruskan itu jadi skripsi kalian nantinya. Nah, kenapa academic paper? Karena ya uh, riset itu kita bisa menggunakan academic paper yang kita baca itu sebagai dasar dari penelitian kita berikutnya. Uh, Kalian pernah baca, bentar, kok udah nggak ada. Nah, ini Stand on the Shoulder of Giants. Nah, di sini sebenarnya penelitian yang dilakukan oleh orang-orang itu sebenarnya itu ialah kelanjutan dari penelitian yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya. Kalau saya nggak tahu di kitab mana gitu, uh, there's nothing new under the sun. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu sudah ada, tapi tinggal gimana cara merepresentasikannya sehingga menjadi sesuatu yang lebih baru. Dan di academic paper itu bisa kita jadikan sumber dari ide atau metode, ya. Ketika kalian nantinya uh, membaca suatu paper, anggaplah yang dekat dengan misalkan, oke, analisis sentimen untuk apa ya? Analisis sentimen terhadap uh, makanan bergizi MBG, makanan bergizi gratis. Nah, kita mau mencari bagaimana sih analisis sentimen terhadap MBG. Idenya, analisis sentimen itu pastinya sudah banyak yang pernah melakukannya. Kita punya ide baru, topiknya di MBG. Sumber datanya, misalkan kita ngambil sumber data dari komentar TikTok. Kita bandingkan dengan komentar di Instagram. Metodenya berarti kita perlu mencari metode apa sih yang perlu. Berarti kan kita sudah tahu datasetnya, sudah kita ketahui. Metodenya, metode untuk algoritma apa sih yang biasa dipakai oleh orang untuk analisis sentimen di TikTok dan Instagram. Nah, kita bisa ngelihat dari paper-paper sebelumnya yang membahas Instagram dan membahas TikTok, itu ternyata mereka kebanyakan pakai misalkan uh, XGBoost, Random Forest, dan SVM misalkan. Nah, atau ada lainnya yang pakai linear, bukan linear, logistic regression, ada yang pakai naive Bayes, ada yang pakai XGBoost. Dan dari beberapa metode yang dilakukan itu bisa kita simpulkan dari beberapa metode itu bahwa banyak yang menggunakan, hampir semua, sebagian besar yang memberikan akurasi terbaik itu adalah Random Forest dan XGBoost. Nah, kita mungkin sebagai peneliti ngapain lagi kita pakai naive Bayes, karena di penelitian-penelitian sebelumnya itu naive Bayes itu ternyata kinerjanya nggak bagus. Ngapain lagi kita pakai kinerjanya nggak bagus? Kita pakai XGBoost dan Random Forest sebagai dasarnya. Lalu kalau seandainya mau membuat metode yang lebih baru, misalkan ya, kalian bisa pakai metode yang lebih baru. Tapi setidaknya kita sudah bisa memfilter beberapa metode lama yang mungkin sudah tidak sesuai lagi. Lalu di sini
academic paper itu juga bisa menjadi bukti untuk kita argumentasi kita, bahwa misalkan argumentasinya hipotesis uh, bahwa komentar di sosial media itu berpengaruh terhadap, bisa digunakan untuk melihat opini masyarakat misalkan. Kenapa kita pilih hipotesis itu? Karena misalkan ada artikel yang lain yang menyatakan seperti itu. Itu kita bisa gunakan untuk sebagai dasarnya. Kenapa hanya menggunakan Exibus dan Random Forest saja? Karena ada paper-paper lainnya yang sebelumnya mengatakan bahwa itu yang paling bagus. Jadi itu yang bisa kalian bawa untuk menjadikan sebagai argumen kenapa kalian melakukan sesuatu. Lalu connect to global knowledge, jadi kita bisa mengetahui tren yang terjadi, tren yang sedang ada itu apa, gitu kan? Jadi ternyata naif bias benar-benar sudah tinggalkan. Sekarang orang beralih ke transformer, misalkan. Ya, itulah yang kita gunakan nantinya. Lalu kita juga bisa menentukan arah dari penelitian kita. Ternyata sebelumnya itu orang di MBG itu sudah banyak banget dipakai untuk sudah banyak orang yang melakukan analisis sentimen terhadap MBG dengan menggunakan data Twitter. Berarti ngapain kita pakai data Twitter lagi? Kenapa nggak pakai data TikTok misalkan? Sehingga kita bisa menghindari duplikasi yang dari Twitter, ya biarin X, yang kita bisa menggunakan uh, TikTok misalnya. Nah, di mana ditemukan ya yang paling enak sebenarnya kalau kalian punya akses dari universitas itu ialah Scopus. Udah pernah lihat Scopus? Nah, di Scopus itu kulamat. Scopus itu adalah database terbesar, salah satu database paling besar untuk lintas disiplin. Jadi dia mengindeks uh, beberapa banyak database database jurnal yang lainnya, database publikasi dan jurnal. Ada juga Web of Science, ada IEEE Explore, ACM Digital Library, Science Direct, Springerlink, Wiley Transparency, dan sebagainya. Tapi yang bagus-bagus dari sini itu biasanya ada juga di Scopus. Jadi kita bisa temukan itu di Scopus. Jadi di sini kita bisa melakukan eksplorasi terhadap pencarian dokumen di Scopus. Ada juga yang Google Scholar, cukup banyak, lebih banyak daripada Scopus malahan, karena dia itu Scopus itu mengindeks dari jurnal-jurnal yang setidaknya jurnal-jurnal kelas 1, 2, 3, 4, beberapa tier yang bagusnya itu diindeks di Scopus, tapi beberapa publikasi, conference, publikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal, jurnal-jurnal Indonesia, itu mungkin tidak ada di Scopus. Sehingga kalau seandainya kita nyari di Google Scholar, itu dia ada. Dan bisa jadi lebih banyak lagi daripada yang ada di Scopus. Dan arsip, SSSN, dan OSF itu ada DOAJ, itu juga cukup banyak. Di Google Scholar itu juga ada paten, juga ada white paper, juga bisa ditemukan di Google Scholar. Dan kalau seandainya di kampus, harusnya kalian punya akses. Saya nggak tahu di Unpad itu ada akses terhadap Scopus
harusnya ada. Eh, atau udah ada namanya Neliti, Garuda dan sebagainya itu eh, lebih ke lokal, nasional. Jadi jurnal-jurnal lokal itu kadang diindeks di Garuda, di Neliti, yang tidak lagi diindeks di Google Scholar sehingga kita bisa mendapatkan yang lebih lokal lagi. Jadi eh, kalau seandainya saya rekomendasikan sih, kalau seandainya nyari yang bagus ya di sini, nyari yang lebih luas di sini. Tapi kalau seandainya yang lainnya sih, ah, biasanya di Google Scholar itu yang di arsip juga ada, SSM juga ketemu di Google Scholar. Yang ada di IEEE Explore itu juga muncul di Scopus. Yang ada di IEEE Explore juga ketemu di Google Scholar. Jadi ah, kalau pengen banyak dapatnya di Google Scholar, pengen banyak dan uh, bagus-bagus itu di Scopus. Nah, secara strategis, jadi kalau seandainya kita mau mencari sesuatu yang pengen kita cari, itu ya kita bisa pakai keyword dan sinonim. Jadi ada beberapa, oh ini harusnya di logika matematika waktu kuliah dulu atau di database itu juga ada. Kita bisa pakai keywords. Nanti kita bisa masukkan keywordnya. Kalau seandainya sinonim berarti ya kita pakai or. Kalau seandainya kita pengen dia itu muncul di manapun itu kita pakai and. Ada or and not. Lalu filter berdasarkan tahun, jenis dokumen, subject area, dan kita juga bisa pakai forward atau backward snowballing. Jadi kalau seandainya kalian coba ini, aja ini. Misalkan kita mencari predictive analytics or machine learning, dan HR berarti HR-nya itu harus ada dengan predictive analytics atau machine learning. Dan dari sini kita bisa batasi berdasarkan tahun, dan ketika kita sudah ketemu misalkan ini paper tahun 2026, dan ketika paper tahun 2026 ini kita bisa lihat where is it? Kita lihat reference-nya. Dari reference-nya itu kita bisa tarik lagi, kita pilih lagi reference-nya. Sehingga kita bisa makin lama koleksi kita makin banyak. Karena dia berarti dia merefer ke penelitian sebelumnya, kita ambil lagi penelitian sebelumnya. Itu adalah backward, dan kalau forward snowballing itu ialah siapa yang mengutip. Mungkin akan lebih enak kalau seandainya dipakai di Google Scholar, karena kalau seandainya di sini side by, nah ada 200 orang yang mensitasi, ya kita bisa lihat di yang mana yang berhubungan dengan topik yang kita cari. Secara umum, manuskrip atau paper publikasi ilmiah itu biasanya terdiri dari abstrak, introduction, metodologi. Abstrak itu ringkasan singkat, tujuan, metode, hasil apa, 5
200 sampai 500 kata. Oh ya, 200 sampai 500 karakter ya, kata ya kalau nggak salah. Kata yang berisi ringkasan singkat. Setidaknya itu ada tujuannya, kenapa penelitian itu dilakukan, metodenya bagaimana, bagaimana hasilnya. Setidaknya ada tiga komponen itu komponen utamanya. Kemudian dari abstrak itu kita bisa mendapatkan informasi secara umum, uh, artikel yang kita baca itu tentang apa sebenarnya. Kalau kita pengen tahu lebih lanjut, itu kita kemudian bisa baca di bagian introduction-nya. Kenapa, apa masalahnya, apa tujuan penelitiannya. Dan biasanya introduction itu akan dijawab di conclusion. Jadi bagaimana hasilnya, apa batasannya, dan apa saran penelitian berikutnya. Ketika di dalamnya sebenarnya itu ada metodologi, bagaimana penelitian itu dilakukan, datasetnya bagaimana, tekniknya apa, lalu hasilnya. Oh ya, kadang di bagian introduction atau studi literatur itu bisa jadi bagian terpisah atau kadang dimasukkan di bagian introduction. Ada results, hasilnya ada biasa berupa temuan utama, tabel dan grafik dan statistik. Penjelasan statistik ada di sana. Hasil analisisnya, lalu diskusi, interpretasi hasil, perbandingan dengan hasil-hasil dengan metode sebelumnya atau metode baseline, implikasi teoritis dan praktis. Dan utamanya di bagian discussion inilah kadang kita temukan itu implikasi dia terhadap bisnis. Jadi harapan dan implikasi bisnisnya itu bakal muncul di biasa di bagian discussion. Misalkan implikasi bisnis dari sentimen analisis terhadap MBG, misalkan gimana? Apakah banyak orang yang bakal menyetujui atau tidak dan sebagainya. Ketika kita membaca itu pembacaan cepat, ya, yang biasanya sih utamanya itu hanya di bagian abstrak, judul, lalu kesimpulan, apakah sama atau enggak. Tujuannya itu apakah paper itu relevan, menarik atau enggak. Ketika kita ini yang biasa dilakukan kalau paper itu sebenarnya satu publikasi ilmiah itu draftnya sebelum dipublikasikan itu biasanya melewati tahapan review. Nah, reviewer biasanya orang yang peneliti yang cukup senior terhadap bidang tersebut, itu biasanya melakukan pembacaan. Dan skimming itu biasanya dilakukan oleh editor. Kalau editornya menganggap paper itu sesuai dengan tempat publikasinya, ya, dia lanjutkan ke reviewer. Reviewer itu nantinya akan membaca dengan scanning, apakah metodenya sesuai, datasetnya sesuai, hasilnya sesuai atau enggak, sesuai dengan klaim yang diberikan. Dan di sini sudah mulai kita bisa mengekstrak beberapa informasi spesifik, misalkan apa datanya, apa data yang digunakan, dari mana datanya, bagaimana dia melakukan proses analisisnya, dan seterusnya. Dan kalau seandainya datanya itu papernya menarik dan relevan, teknik analisis dan datanya itu sesuai dengan yang kita harapkan, berikutnya barulah kita melakukan pembacaan mendalam deep reading. Deep reading ini ya bisa, kalau seandainya kita nggak paham, ya kita harus persiapkan Google atau sekarang ChatGPT supaya kita bisa memahami apa sih maksud dari tulisan tersebut. Lalu apakah metodenya sesuai, logikanya sesuai, hasilnya valid, ada kontribusi atau ada kontribusi terhadap praktik dan teoritikal, apakah bisa untuk dijadikan
paper utama. Nah, uh, sesudah kita melakukan deep reading, barulah kita bisa melanjutkan dengan mencari mengkritisinya. Jadi sebelum diharapkan nantinya kalian bisa mencari paper, masing-masing kelompok itu mencari paper yang kalian minati dan cocok sebagai paper utama. Nanti bisa kalian diskusikan dengan saya dan Bu Intan apakah ini cocok sebagai paper utama atau enggak. Dan sesudah kalian temukan paper utama, berikutnya itu baru kalian kritisi lebih lanjut. Dan ketika kita membaca, itu kita juga perlu, ketika sudah mulai membaca ke yang mana sih, yang screening dan scanning, itu kita perlu mengetahui beberapa apa aja sih masalah utama yang ingin dijawab oleh penulis. Jadi kita perlu mendefinisikan, oh, penulis ini pengen mengetahui A, B, C. Pertanyaan penelitiannya itu apa? Lalu metodenya apa? Apa temuan utamanya dan kenapa itu penting? Misalkan nanti kita coba review kalau sempat. So, the laser question itu biasa ditemukan di bagian introduction. Metode apa yang digunakan itu di bagian metodologi. What I Temuan utamanya itu biasanya ada di bagian uh, results atau discussion, dan kemudian kenapa itu yang penting, itu biasa di bagian uh, biasanya muncul di awal di bagian introduction. Dia menyatakan bahwa kontribusi utamanya ini dan ini penting untuk ini, tapi juga bisa ditemukan nantinya dipertegas nantinya di bagian diskusi dan kesimpulan. Jadi ya, pertanyaan-pertanyaan panduan itu bisa ditemukan nantinya di bagian bagian-bagian dari papernya. Sampai di sini ada tanya kan? Permisi Pak, Ya, saya mau izin nanya, berarti nanti kami cari paper dulu, eh, terus dilihat kayak guidance dari PPT Bapak ini, terus baru diajukan ke Bapak sama Bu Intan ya Pak? ya. Nanti Oke. ya, untuk praktikalnya nanti saya akan posting di Classroom. Itu nanti kalian tuliskan nama-nama salah satu anggota kelompok, nuliskan nama kelompoknya. Kemudian akan saya assign kode kelompok masing-masing. Nanti untuk setiap setiap kelompok itu mengusulkan kami mau topik tentang ini, dan paper utamanya adalah ini. Nah, nanti saya dan Bu Intan itu kami akan baca dulu, dan ya, kami akan coba eksplorasi. Mungkin nanti perlu nanya lagi kenapa ini menarik buat kalian dan sebagainya. Nah, sudah itu kalian ekstrak, uh, gunakan critical review-nya nanti. Nah, kita masuk ke critical review. Jadi ketika uh, kita sudah tahu papernya, nah, kita tidak hanya menceritakan kembali isinya. Jadi paper ini bercerita tentang A, B, C, D, E. Tapi kita harus menilai bahwa apa sih, bagaimana kualitas dari riset tersebut. Kualitasnya itu sebenarnya ya kita perlu ngelihat apa saja sih sebenarnya yang dilakukan dengan secara baik, apa keunggulan, apa kelemahannya. Misalkan dia menggunakan metode yang paling terbaru, misalkan yang di paper sebelumnya itu terbukti cukup bagus. Nah, tapi ternyata dia itu menggunakan data yang tidak cukup banyak, atau dia hanya menggunakan data dari satu domain tertentu.
satu subset kelompok populasi tertentu. Nah, itu bisa menjadi atau itu yang kita cari apakah ada keterbatasannya. Kadang di paper itu keterbatasannya itu juga diakui sama mereka gitu kan. Jadi di bagian kesimpulan itu si peneliti langsung pengakuan dosanya di sana bahwa dia tidak ada keterbatasan A, B, C, D. Nah, kemudian dari keterbatasan itu ya kita bisa melihat apa sih celah penelitian yang belum dijawab. Misalkan, penelitiannya dilakukan di Eropa atau penelitiannya dilakukan di India. Nah, uh, mungkin sama atau beda misalkan dengan kondisi di Indonesia atau misalkan di Eropa, dia melakukan penelitian di Eropa untuk misalkan untuk delivery makanan. Delivery makanan di Eropa itu pakai sepeda misalkan. Dan untuk di apakah itu sesuai dengan di Indonesia? Misalkan kalau di delivery makanan di Eropa itu dia cuma delivery makanan, delivery orang itu transportasi untuk pengangkutan orang, misalkan pakai taksi atau pakai mobil. Kalau di Indonesia delivery orang, uh, apa namanya, penumpang dan makanan itu bisa disatukan menjadi satu ride hailing tertentu gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu jadi sumber ide dan celah penelitian yang belum dijawab dan ide untuk penelitian selanjutnya. Dan ada beberapa ya kalau nggak salah. Nih. Nah, critical question yang perlu ditanyakan itu ialah apakah research question yang dinyatakan di tujuan tadi itu jelas, apakah penting sesuai dengan konteks dan masih relevan dengan kondisi sekarang. Kalau seandainya, makanya ketika kita mencari publikasi ilmiahnya itu juga kita nggak mungkin 10 tahun yang lalu itu tidak relevan lagi dengan sekarang, sehingga ya kita cari penelitian yang lebih baru. Apakah metodenya sesuai, representatif, cukup detail, dan bisa menjawab pertanyaan penelitian tadi. Lalu apakah reliable, ada hasil hitungannya, atau misalkan ada rumusnya, kalau seandainya kita ngelihat turunan rumusnya aja tidak sesuai, atau ada dia menyatakan variabel-variabel tertentu, tapi variabelnya itu nggak tertulis di keterangannya, variabel misalkan lambda x itu apa, tentang apa ternyata x itu. Nah, itu tidak ada ya, mungkin saja itu hanya angka-angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita perlu mempertanyakan apakah hasil yang dihasilkan oleh penelitian itu cukup baik atau enggak. Atau hasilnya bisa diulang, reproducible. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan beberapa penelitian itu dia mengatakan bahwa dia menggunakan dataset dari X, dataset dari Y. Nah, apakah dataset itu masih bisa diakses atau enggak? Atau sehingga kita bisa menjalankan ulang. Apakah ada analisis statistik atau machine learning yang solid dan bisa dipertanggungjawabkan? Kalau seandainya enggak, ya uh, kita bisa mempertanyakan reliabilitas dari hasil penelitian tersebut. Apakah klaimnya itu sesuai dengan data? Misalkan dia mengatakan bahwa 80% penduduk Indonesia setuju dengan keberhasilan dari makanan bergizi gratis. Nah, apakah itu benar sesuai dengan yang dari data yang dihasilkan? Ternyata dia menggunakan data dari satu sumber data, misalkan dari Instagram. Nah, apakah itu sesuai dengan data yang dihasilkan? Apakah kesimpulan itu
merepresentasikan dari klaim klaim dari kesimpulan itu sesuai dengan datanya. Apakah Instagram itu merepresentasikan seluruh penduduk Indonesia atau dia perlu menyatakan bahwa 85% dari uh, data di Instagram itu menyetujui dengan NBG. Nah, kalau itu dinyatakan ya itu cukup valid. Tapi kalau seandainya ada klaim berlebihan 85% penduduk Indonesia, ya tidak semua penduduk Indonesia itu di Instagram. Lalu, apakah ada batasan-batasannya? Apakah penulis mengakui keterbatasan tersebut? Sehingga untuk critical reading itu kita punya sebenarnya ada beberapa tool yang bisa dievaluasi. Salah beberapanya itu ialah misalkan CRAP test, apakah dia current, masih baru, apakah dia relevan sesuai dengan topik penelitian, topik riset yang diinginkan, dia ditulis oleh peneliti di jurnal yang bereputasi. Jadi nantinya diharapkan kalian bisa milih yang paper yang dibahas itu ialah yang baru, kurang dari 5 tahun terakhir. Relevance, ya misalkan kalau serinya berhubungan dengan HR ya berarti tentang HR lah itu kan ya, jangan yang lain-lain gitu. Authority itu ditulis oleh peneliti dan jurnal berputasi. Nah, di sini mungkin akan lebih baik kalau seandainya kalian cari dari Scopus. Ya, jangan semester lalu atau semester kapan itu ya. Di Kapita Selekta itu ada yang ngambil dari jurnal Indonesia yang masuk Sinta pun tidak masuk Sinta gitu kan. Jadi uh, alasannya uh, dalam bahasa Indonesia lebih mudah dipahami Pak katanya kan. Iya lebih mudah dipahami tapi itu penelitiannya dipublikasikan itu dia uh, dia direview dengan benar atau tidak gitu kan. Bisa jadi uh, kalian bisa jadi itu dibuat oleh mahasiswa yang uh, butuh jurnal harus mudah diakses, biar cepat aksepnya ya dia cari ke jurnal yang tidak tidak melakukan review secara ketat sehingga keputusannya mudah cepat diterima gitu kan. Nah, itu berbahaya. Jadi akan lebih baik kalau seandainya kalian cari yang peneliti dan jurnal bereputasi. Gimana caranya kita mencari reputasinya? Ya, setidaknya kalau seandainya dia disitasi oleh banyak orang, ya mungkin itu penting. Kita mengasumsikan itu uh, publikasi itu penting sehingga dia dilihat oleh banyak orang. Atau kita juga bisa melihat dari penelitinya apakah uh, penelitinya itu konsisten di bidang tersebut dan dia juga disitasi oleh banyak di diacu oleh banyak penelitian lainnya dan itu mungkin kita bisa anggap dia cukup memiliki otoritas di bidang tersebut. Lalu akurasi, apakah data dan analisisnya valid? Ya itu mau tak mau itu harus kita baca papernya dan kita lakukan kritisi tadi. Apakah ada bias atau dia itu promosi produk atau perusahaan. Jadi kita perlu melihat kadang uh, di bagian akhir dari jurnal itu ada dituliskan apakah ada konflik of interest dari jurnal tersebut, gitu, dari artikel tersebut. Itu juga bisa dilihat apakah dia itu mewakili perusahaan, misalkan perusahaannya apalah, misalkan beberapa waktu yang lalu saya baca tentang yang ditulis oleh ByteDance. Dia menjelaskan tentang uh, data struktur baru yang dikembangkan di ByteDance digunakan untuk mengolah data dan menampilkan
for your page-nya di TikTok. Itu sangat bias terhadap barang dia adalah developernya, uh, uh, data strukturnya itu dijelaskan, tapi tidak dibuka, tapi dipakai oleh perusahaannya, dan dia mengklaim bahwa kinerjanya bagus untuk data perusahaannya tersebut. Nah, itu walaupun secara teknis itu cukup valid, tapi kita tidak bisa memvalidasi dari apa yang ditulis karena beberapa itu ada bias terhadap perusahaannya dan produknya, sehingga ya mungkin bisa kita hindari artikel-artikel tersebut. Ada juga scientific report test. Nah, apakah dia itu valid, apakah dia reliable, apakah reproducible, ya itu juga bisa kita lihat. Atau bias, ada bias gender, perspektif yang hilang, misalkan ada fokus pada perusahaan besar tapi tidak fokus terhadap bidang lainnya. Dan ketika kita sudah mengkritisi, jadi tadi kita sudah menemukan, membaca, mengkritisi, dan kemudian kita perlu melakukan mengekstrak informasi apa saja yang ada di dalamnya. Dan tujuan kita bisa mengekstrak informasi itu supaya kita bisa membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya. Nah, di sini walaupun kalian membaca satu main paper yang kalian pakai, di sini kalian bisa melihat apakah dia melakukan komparasi dengan paper-paper lainnya yang sesuai. Apakah ada penelitiannya, apakah topik, metode, atau hasilnya itu bisa dibandingkan. Nah, ketika kalian melakukan perbandingan dengan apa yang sudah dilihat dibahas di paper utama tersebut, itu kalian berarti melakukan backward snowballing. Kalian cari paper yang diacu oleh si paper utama tadi. Tujuan lainnya itu juga kita bisa membuat nantinya bisa membuat literatur review. Kita bahas sesudah UTS yang berisi kajian terhadap penelitian-penelitian yang berhubungan terhadap topik tertentu dengan metode yang runut dan bisa direproducible. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau melakukan hal yang sama, pada dasarnya dia juga akan menghasilkan literatur review yang mirip-mirip dengan yang sudah kita buat. Dan yang ketiga itu ialah untuk menghasilkan ide baru. Nah, kalau seandainya kita bisa mendapatkan informasi dari informasi-informasi yang kita ekstrak dari paper tersebut, kita bisa melihat apakah ada riset gap-nya, pengembangan metode baru, atau aplikasi konteks yang baru. Apa yang diekstrak tidak terbatas di sini. Kalian kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Apakah ada bibliographic information, research question-nya apa saja, method, dataset, finding contribution, dan limitation-nya itu bisa kita ekstrak nanti. Akan lebih baik nantinya ketika kalian melakukan mengekstrak informasinya itu ya kalian petakan nanti misalkan di Excel atau di spreadsheet tertentu sehingga kita bisa bandingkan informasi-informasinya. Tool extraction, reference manager, jadi kalian bisa mulai eksplorasi juga. Ini juga berguna untuk nanti ketika kalian skripsi, ada Mendeley, Zotero, yang saya pakai Mendeley, Zotero juga pernah pakai, Evernote berbayar. Itu bisa menyimpan PDF, membuat catatan, nantinya kemudian bisa diambil ulang, di refer di site dari Word misalkan, lalu spreadsheet seperti yang tadi saya sempat singgung, ekstrak informasi itu kita bisa tabelkan di Excel. Lalu ada Notion untuk link antar ide, ya kalau seandainya ada yang pakai Notion itu bisa jadi lebih enak
karena kita bisa menghubungkan antara page yang dengan page yang lain, buat matriks perbandingan antar paper. Lalu systematic approach nanti di awal semester sesudah UTS itu kita bahas lebih lanjut tentang Prisma atau Kitchenham atau yang lainnya, yang sehingga kita bisa membuat review dengan lebih transparan terhadap sejumlah paper dan bisa kita bandingkan dan bisa kita ekstrak informasinya nantinya. Gap penelitian itu ada banyak. Ada evidence gap, misalkan karena kurangnya bukti empiris, buktinya kurang, belum ada eksperimen, belum ada simulasi. Jadi hanya misalkan dia sampai secara konseptual bisa, tapi belum ada simulasinya. Atau sudah ada simulasi, belum diimplementasikan ke data real. Dan itu bisa menjadi evidence gap. Lalu metodologi gap, metode yang dipakai itu sudah terlalu lama, sehingga mungkin bisa diuji dengan metode yang lebih baru. Konteks, topik itu di data yang tertentu, misalkan di wilayah Uni Eropa itu berbeda dengan konteks yang ada di Indonesia. Population gap juga seperti itu, misalkan kita ngambil datasetnya dari X atau dataset dari Instagram atau dataset di TikTok atau sekelompok tertentu. Theoretical gap itu teori yang digunakan itu tidak cocok lagi, misalkan apa ya? Nah, kalau di sini ada teknologi klasik tidak menyebutkan generatif, atau misalkan uh, teorinya, anggaplah teorinya masih misalkan ada teori masih ada paper yang membahas tentang kembali membahas bahwa bumi adalah pusat alam semesta, misalkan. Itu sudah secara teoritis, secara praktikal itu sudah tidak valid lagi. Nah, itu bisa dibuang. Lalu practical application gap belum diuji di praktik nyata. Misalkan aplikasinya itu masih dalam tahap lab atau belum diuji masih dalam simulasi, belum diuji di organisasi yang sebenarnya. Nah, ketika kita sudah tahu mengekstrak informasinya, dan ketika dari informasi itu kita menemukan gap penelitian, berikutnya kita bisa mengenerate ide dari paper tersebut. Nah, kita bisa ambil dari feature work atau state limitation yang ditulis oleh penulis tersebut di papernya. Itu kita bisa tarik, ambil langsung sebagai penelitian yang akan kita lakukan, atau kita mengulang metode yang sudah dilakukan misalkan di dataset yang baru, di negara yang baru. Kita kombinasikan metode dari beberapa studi, digabungkan dengan metode yang lain. Misalkan metodenya awalnya itu cuma metode terhadap sentimen analisis terhadap terhadap data dari media sosial, kemudian kita gabung sentimen analisis terhadap data dari portal media online. Apakah penggabungannya itu jadi lebih baik atau enggak? Ya, itu adalah salah satu penelitiannya juga. Kita adaptasi ke local problem dan data, misalkan kita batasi di misalkan di Jawa Barat. Jadi bagaimana marketing terhadap UMKM yang bergerak di bidang F&B di wilayah Jawa Barat misalkan. Nah, itu mungkin akan berbeda dengan F&B di seluruh Indonesia.
karena konteksnya lebih kecil di uh, lebih targeted di F&B, misalkan di Jawa Barat saja. Dan yang terakhir itu ialah gimana caranya kita menghubungkan dengan riset yang kita minati. Ya, kita harus tahu dulu minatnya. Ya, ya diharapkan nanti setiap kelompok itu kalian berkelompok berdasarkan orang-orang dengan minat yang sama. Jangan nantinya ada yang satu minatnya di HR, yang satu di marketing, yang satu di finance, bikin satu kelompok. Jadilah tidak ada topik yang diminati nantinya. Lalu dari sana data availability, kalau seandainya nanti kalian lihat, kalau seandainya di awal itu yang kalau nanti dihubungkan dengan penelitian skripsi, ya kalian perlu cari tahu apakah datanya tersedia, kalian bisa cari, kalian bisa dapatkan datanya. Kalau nggak bisa didapatkan, ya uh, nggak ada datanya, sehingga nggak bisa dilakukan. Visibility, pengerjaan, apakah waktunya cukup, kalian punya kemampuan, skills, kalau seandainya uh, apakah punya akses ke software atau hardware yang dibutuhkan, ya itu bisa dipikirkan lagi ketika uh, mengambil ide tadi untuk direalisasikan dalam skripsi nantinya. Oke, secara umum ya uh, dari kita memerlukan academic paper, literatur akademik untuk untuk mengetahui apa yang terbaru, tren terbaru dari bidang-bidang yang kita minati, dan di sana kita perlu menemukan, menggunakan strategi pencarian, membaca, mengkritisi, mengekstrak, kemudian kita generate ide dari informasi yang paper yang kita temukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan kan? Untuk sekarang belum sih Pak. Mungkin nanti waktu ngerjain baru kerasa bingungnya Pak. Oke, ya. Nah, uh, tadi di awal kami itu menetapkan sebenarnya ada 5, 6. Ada enam topik. Sebenarnya topiknya itu tidak terbatas. Nanti saya share aja. Sebenarnya kalau seandainya kalian mau, itu saya baru nemu juga di Scopus. Semua pada punya Scopus harusnya. Kalau nggak punya, silahkan registrasi, gunakan email institusi. Nah, di Scopus itu ada Scopus AI. Nah, di sini kalian bisa temukan apa sih trennya. Nah, yang di sini sebenarnya itu saya ekstrak dari Scopus AI, paper-paper yang berhubungan dengan Human Resource Organization Analytics. Nah, di Scopus AI kalian bisa pakai deep research atau enggak. Kalau deep research itu nanti dia akan nyari lebih banyak. Kalau seandainya shallow research itu dia akan memberikan resumenya. Nah, di sini kalian bisa execute. Cukup lama. Dia akan mencari, jadi si Scopus itu kan tadi sempat saya singgung bahwa Scopus itu dia punya database dari, dia dikelola oleh Elsevier. Elseviernya sendiri itu adalah publisher jurnal yang cukup bagus-bagus dan mahal. Dan dia punya teksnya
full text-nya semua. Dan dari sana itu dia ekstrak ya dengan AI sekarang sehingga dia bisa menghasilkan dari lebih lebih fokus terhadap publikasi ilmiah. Ini juga bisa kita pakai, misalkan pakai Gemini atau pakai ChatGPT juga bisa sebenarnya, tapi bisa jadi Gemini atau ChatGPT itu bisa jadi ada halusinasinya, sehingga dia menuliskan paper tentang apa, penulisnya siapa, lalu uh, sedangkan papernya sebenarnya itu nggak ada. Nah, semester yang lalu itu di kelas Kapita Selekta juga itu ada yang membuat dengan AI, jadi dari ChatGPT juga, gitu kan. Dan ketahuannya gimana? Ketahuannya ya, ketika saya nggak tahu dia pakai ChatGPT atau pakai apa. Ketahuannya karena ketika papernya itu sendiri itu nggak ada sebenarnya. Jadi salah copy atau gimana, atau tidak teliti atau nggak punya waktu untuk meneliti secara detail, sehingga paper yang disebutkan di sana itu papernya itu papernya nggak ada, sehingga ya oh dari mana dia dapat ide untuk menulis judul paper ini gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan kata wajah. Nah, itu sebenarnya agak dengan Scopus AI itu kemungkinan besar itu tidak terjadi karena paper yang diekstrak di sini itu ialah paper-paper yang sebenarnya ada setidaknya ada di database Scopus. Dan dari sini itu kita juga bisa mengakses paper-paper yang ada. Nah, ketika kalian mau misalkan HR-nya itu di bagian mana? Misalkan pensiun. Nah, kalian bisa lebih fokus ke pensiun analisis gitu kan. Nah, kalian bisa cari paper apa sih yang penting di sini. Kok masih lama sih? Nah, ini adalah ya di sini kita bisa melihat apa tema besarnya, apa insight dari beberapa paper. Banyak, nggak mungkin tidak semua yang menarik buat kalian atau ada yang menarik, akhirnya nanti bisa kalian pilih. Nah dari sini ini citasinya saya bisa temukan ini ada how do I- dari sini kita bisa ekstrak filenya. Ini papernya, kita bisa lihat siapa penulisnya, berapa kali dia disitasi, ya kita bisa tahu, oh ini dia cukup terkenal banget, dan dia disitasi cukup banyak di jurnal yang cukup bagus juga. Sehingga kita bisa uh, pilih dia, kita mungkin pilih dia sebagai salah satu kandidat untuk yang akan kita bahas. Nah, di sini tadi di abstrak itu di sini bisa dilihat bahwa di abstraknya itu ada tujuannya, metodenya apa, itu disebut mana ya, implikasinya bagaimana, dan
hasilnya bagaimana. Itu yang bisa dibaca langsung dari abstraknya. Kita bisa melihat. Oke, saya tidak punya akses untuk ini. Ouch. Oke, anyway. Untuk paper tersebut saya nggak punya akses, jadi saya nggak bisa baca lebih lanjut. Oke, sampai di sini sudah kebayang bagaimana menemukan yang menarik, bagaimana membacanya, ah, dan memilih yang mana. Ah, hasil dari Scopus AI untuk ah, topik-topik ini nanti saya share di Classroom. Kalian bisa baca. Dan untuk tugasnya itu ialah group of five. Pilih manuskripnya. Nah, silakan usulkan manuskripnya mana. Nah, nantinya itu yang akan kita lakukan itu ialah uh, mungkin dalam sampai minggu depan itu kalian bisa submit dulu, uh, usulkan uh, kami mau bahas tentang paper ini. Nah, nanti tuliskan kelompoknya, papernya apa. Nah, minggu depan semoga saya sempat baca semuanya, baca sekilas yang kalian usulkan. Jadi kalau saya ada 5, di sini ada berapa? 50 ya. 55 berarti ada 10 paperan, 10 lebih paper. Ya, semoga saya bisa membacanya. Nanti kita bisa diskusikan di pertemuan minggu depan. Uh, Alasannya dan sebagainya. Kalau seandainya kita bisa lanjut, silakan lanjutkan. Kalau seandainya saya punya rekomendasi, bisa saya rekomendasikan. Lalu di minggu berikutnya itu kita lakukan presentasi. Saya nggak tahu, mungkin 2 minggu sesudah dari minggu depan itu kita mulai presentasi. Jadi supaya kalian uh, ada yang cuma punya waktu seminggu, ada yang punya waktu lebih banyak. Jadi kalau seandainya punya waktu 2 minggu itu kayaknya agak lebih tenang. Nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan uh, apa sih yang sudah dia pelajari dari paper tersebut. Uh, Lalu yang lain itu memberi tanggapan. Nah, uh, di sini keaktifan dan sebagainya itu nanti akan dinilai ketika diskusi nantinya. Apakah kalian punya pandangan uh, sehingga setidaknya saya dan Bu Intan itu bisa ngelihat apakah teman yang kelompok lain itu menyimak di sewaktu presentasi teman kelompok yang presentasikan atau mereka sebenarnya sudah baca juga di paper sebelumnya walaupun itu bukan tugas mereka tapi setidaknya mereka ikutan membaca dan memiliki opini sendiri terhadap paper yang dibahas. Nanti itu detail tugasnya nanti akan saya posting di Classroom juga sehingga kalian bisa jawab di sana. Sampai di sini ada tanya kan? Dari saya insya Allah belum ada. Man? Yang lain? Ini berapa orang sih kita sekarang? 61. Belum ada, Pak. Aman kan? Aman. Oke.
Kita ketemu minggu depan. Hmm, Kalian mau online atau offline? Ya, kita set online dulu aja ya. Dan kita sebenarnya punya 2 minggu nggak ada. Mau diisi minggu ini atau diisi minggu depan atau diisi minggu depannya lagi. Mungkin akan lebih baik kalau seandainya pas waktu diskusi aja sih saya mikir uh, ketika kita diskusi itu nanti kita sisip 2 kali pertemuan. Jadi uh, agak tenang gitu kan. 3 pertemuan itu bisa dipepetkan dalam 1 minggu atau 2 pertemuan dalam 1 minggu sehingga bisa lebih cepat. Oh, absensi belum dibuka. Nanti saya nggak tahu sih gimana cara bukanya. Nanti saya bilangin sama Bu Intan atau Pak Sunu untuk bukain. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan. Eh, Selamat sore ya sekarang. Selamat sore. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan dalam seminggu ini kalian buat kelompok, pilih manuskripnya. Nanti tuliskan manuskripnya di Classroom. Kalau bisa jangan mepet sehingga saya punya waktu untuk membacanya juga. Jadi deadline-nya sampai Jumat atau sampai Sabtu? Sabtu, Pak. Sabtu, Sabtu siang ya. Kalau yang biasa dengan saya biasanya kan Sabtu tengah malam. Kalau Sabtu tengah malam berarti saya cuma punya waktu 2 hari untuk bacanya, Minggu dan Senin. Nah, kalau seandainya Sabtu tengah hari, jadi jam 12 siang, itu saya punya 2,5 hari untuk membacanya. Jadi Sabtu siang ya, nanti saya set. Oke, selamat sore. Oke, ya, sepakat kan? Ya, oke. Kita cukupkan. Selamat beristirahat. Mulailah nyari dan gunakan Scopus AI. Sekarang sudah pakai AI. Kalau seandainya kalian ada sesuatu yang nggak paham atau nggak mengerti dan sebagainya, sebenarnya juga bisa minta penjelasan ke ChatGPT sih. Jadi ChatGPT atau GPT-GPT yang lainnya itu juga cukup membantu sehingga ya, kita sudah punya banyak bantuan. Jadi penelitian harusnya sih lebih menyenangkan dibandingkan harus baca manual. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.